Sebelum saya mulai, bisa maju satu staf ke depan nggak udah? Biar nggak terlalu jauh, saya nggak nampak. Wajaran itu bidadari itu. Maju dikit satu bisa. Bapak-bapak boleh maju ke depan. Boleh Pak, jangan ada yang bersandar kecuali yang ketua. Yang muda-muda maju ke depan. Dekat lagi Pak. Bapak dekat lagi. Maju lagi Pak. Dekat lagi. Ibu sana aja. Ayo saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني بعثت من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبنا حمد الله وإن أصابهم يحبنا تسابوا والصبروا ولا حلم ولا علم. Kaifa yakunu hadalahum wala ilma wala ilma ya Rabb. Allah Ta'ala mu'tihim min ilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan yang lebih baik. Tidak ada tulisan yang lebih baik. Tidak ada amalan perbuatan yang lebih baik melebihi daripada perkataan, tulisan dan perbuatan orang yang mengajak manusia kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Allah tantang dalam Al-Qur'an. Siapakah yang perkataannya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Ya, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada organisasi, kepada partai, apalagi kepada diri sendiri. Ini bahaya. Jadi dai itu siapa mereka? Dan dai orang yang hari-hari kerjanya ngajak orang kepada Allah. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, pasti dia hubungkan orang dengan Allah. Kalau memulai sesuatu dimulai dengan Bismillah. Kalau diakhiri dengan Alhamdulillah. Kalau hilang barang, hilang seseorang katakan Ilaihi. Kalau anaknya cantik, anaknya pintar, katakan apa? Masya Allah, tabarakallah. Tidak perlu ditanya anak siapa ini. Itu pertanyaan tidak ada gunanya. Kalau kita tanya ciptaan siapa ini, ada. Ciptaan siapa? Allah. Jadi begitu hadirin. Orang-orang beriman itu mudah dikenali. Dari mana? Dari cara mereka berbicara. Kita malam ini tidak berjumpa, tapi dijumpakan oleh Allah. Allah yang menjumpa. Gak boleh ngomong kita jumpa, gak boleh. Woi, coba lihat postingan saya.
Tidak pernah saya bilang berjumpa dengan si fulan, tidak. Allah jumpakan dengan Ivan Gunawan. Allah jumpakan dengan Haji Iwan. Allah jumpakan. Tidak berjumpa. Malam ini kita tidak berjumpa, namun dijumpakan oleh hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang berpisah dan memisahkan orang berjumpa. Ya. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang berjauhan. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, maka dia pasti akan pergi. Menangis darah, ya Allah, aku cinta sama dia, jangan pergi. Ya, kalau pergi kan kalau pergi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Yang berlaku, yang terjadi di dunia ini, semuanya hanya ketetapan Allah. Hanyalah kehendak Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Ya, jadi kalau untuk mengenali orang itu mudah sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Orang ini beriman atau tidak? Mudah dikenal. Suruh dia bicara. 5 menit kita dengar, kita tahu ini orang tidak beriman. Lo dari mana? Dari cara mereka berbicara. Orang-orang yang musyrik itu tak pandai sebut nama Allah. Paling top dia bilang Tuhan. Terserah yang di atas. Udah dari sononya diganti lagi nama Allah. Apa susahnya katakan terserah Allah. Sudah dari Allah. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, adik-adik, mulai hari ini jangan berbicara apapun kecuali ada asma Allah dalam kalimat itu. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati namun mana suaranya? Tapi dimatikan oleh Allah. Kita tidak berjalan tapi diperjalankan oleh Allah. Kalau berjalan nggak masuk akal rasanya kalau semut ini bisa berjalan sampai ke Monas. Mau jalan ke Monas? Dia bilang jauh bang. Tapi semut itu kalau diperjalan sampai Allah bisa sampai Amerika. Nempel di kue, bawa ke Soekarno Hatta, terbang besok malam sampai Amerika. Itu semua tidak berjalan, tapi diperjalankan. Maka nggak boleh hari ini kalau ngomong apa-apa tuh nggak ada Allah. Besok ada pengajian kan? Kamu datang ya, aku tunggu loh pada Isya loh di Masjid Al-Ikhlas. See you. Main see you aja. Insya Allah besok. Saya tadi pun khawatir. Jangan-jangan Allah tidak takdirkan saya datang ke Al-Ikhlas. Berhenti itu mobil Pak, hampir 1 jam. Gerak dikit. Pertama, astagfirullah, masyaallah, subhanallah. Lama-lama naik empot, naik darah Pak. Tiba mobil lagi, ngempot, ada motor lagi. Di tes 5. Ya. Tapi ternyata Allah jumpakan kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun sederhana merubah hidup kita semua. Amin. Amin. Jadi kalau panas, katakan Allah yang kasih panas, bukan api, bukan matahari. Karena Nabi Ibrahim AS pernah menggigil kedinginan dalam kobaran api, menggigil kedinginan. Api tak bisa membakar tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Kalau dingin, katakan Allah yang kasih dingin. Paham kan? Ibu-ibu duduk atau tidak? Sekarang duduk atau tidak? Tapi belum masuk ilmunya. Tapi bukan diduduki lain lagi. Didudukkan oleh Allah. Kita tidak duduk namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak ada tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada tapi diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka itu pun diadakan oleh Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, gimana ceritanya? Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La mawjud illallah, la ilaha illallah. Ini yang disebut dengan tauhid. Yakin sempurna tidak ada yang berkuasa di dunia dan di akhirat selain Allah. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, jangankan menguasai banyak orang, menguasai diri mereka pun mereka tak mau. Tak ada yang berkuasa di dunia ini. Yang berkuasa siapa? The one and only Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Maka Nabi sabda dalam satu hadis, jaddidu imanakum, perbaharilah iman kalian, kata Nabi. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Kalau ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah, ini hati-hati nih. Banyak kadang-kadang masih suka ini ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Bagaimana caranya? Kata Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah ucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Kayak semua ustaz dan dia. Bapak-bapak sudah dibilang gila belum gara-gara la ilaha illallah? Belum. Berarti kurang banyak. Berarti kurang banyak. Oh sudah banyak Pak. Kurang banyak. Berarti orang tak lihat. Maka ulama menafsirkan aksiru min qawli la ilaha illallah itu dua. Kalau sendirian dikirkan kalimat itu, kalau jumpa orang dakwahkan kalimat itu. Maksudnya gimana dakwahkan? Ceramah. Maaf, ini cerita ramah-ramah ini Pak. Ceramah ini cuma cerita tidak. Dakwah itu masuk pasar, pintu ke pintu, lorong ke lorong, naik gunung turun gunung, menyisiri pesisir pantai, dari pasar ke pasar, dari kantor ke kantor, dari kafe ke kafe, diskotik ke diskotik, itu dakwah. Bukan di masjid ini, masjid di taklim. Ya. Dakwah itu mengajak orang kafir masuk Islam. Dakwah itu mengajak orang-orang musyrikin menjadi ahlul tauhid, menjadi orang-orang ahlul bidah menjadi ahlus sunnah, orang maksiat jadi ahlus salat, orang jahil jadi alim. Itu dakwah. Mengajak, bukan mengajar. Terus gimana cara dakwahnya? Ibu-ibu kan tiap hari ke pasar, tuh. Setelah belanja, bayar, dakwah sama penjual. Katakan rezeki datang dari siapa? Allah. Nanti kalau ada azan, ke masjid Pak. Ya. Tinggalkan rezeki, penuhi panggilan Zat yang Maha Mulia. La ilaha illallah. Ada dokter di sini. Dokter datang pasien, kasih obat. Kasih ingat ya, yang menyembuhkan Allah bukan obat. Ya, obat itu menyembuhkan berhajat kepada Allah, tapi Allah untuk menyembuhkan tidak berhajat kepada obat. La ilaha illallah. Kita perlu obat, Allah tidak perlu obat. La natrukal asbab, walakin natrukal yakin ala asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan obat, tapi meninggalkan keyakinan kepada obat. Meninggalkan asbab itu haram, yakin kepada asbab itu syirik. Paham kan? Maksudnya gimana? Bapak sakit, ibu sakit, duduk saja di rumah. Kan Allah yang sembuhkan, itu namanya bunuh diri, berdosa. Ya. Tapi pas makan obat, yakin obat yang menyembuhkan, syirik bapaknya lebih buruk. Maka kesyirikan itu datang di hati manusia, tak nampak, tak terasa. Seperti semut hitam, black ant di atas black stone. Semut hitam di atas batu hitam yang berjalan di tengah malam gelap gulita. Tak nampak kesyirikan. Saya tanya orang, udah pergi haji Pak? Belum. Umrah?
Kenapa belum pergi? Oh, nggak ada duit siapa? Betul nggak jawabannya? Nah, berarti dia yakin duit yang mereka tadi itu syirik itu. Itu dosa besar. Dosa yang paling besar dalam Islam itu syirik. Terus gimana? Belum Allah berangkat. Saya sudah niat. Apa bukti kamu ini? Saya sudah mendaftar. Dapat antrian 35 tahun lagi. Hah? Berapa umur Pak sekarang? 50. Umur 85 haji nanti. Maka pemerintah Saudi marah-marah Pak. Pemerintah kita. Kenapa kau katakan orang tua-tua berangkat haji? Kenapa kalian berangkatkan orang-orang sakit mati di pesawat? Itu kemarin gara-gara keluar tuh bisa corona. Ya betul, saya kan haji kemarin. Dan kemarin itu bukti dari semua dakwah saya selama ini. Bahwa saya memberangkatkan Allah, bukan uang. Maaf, dia bukan curhat itu. Tapi memang saya lagi nggak punya duit. Nggak punya duit. Antriannya masih panjang kalau ikut pemerintah. 1 bulan sebelum pemberangkatan haji tiba-tiba saya dapat telepon. Dari siapa? Nabi Ahmad. Dia bilang, Ustaz Dery, temani saya berangkat haji. Oh, la ilaha illallah. Tapi saya yakin, tenang dulu nih. Takutnya terus senang berharap gak jadi. Coba lagi. Saya tetap berharap sama Allah, ya Allah berangkatkan hamba ya Allah. Dengan Rabi Ahmad atau tanpa Rabi Ahmad? Dengan uang atau tanpa uang? Ya. Itu nanti kan. Yang paling tenang dulu yang tidak perhatian. Nanti minta sama Pak Ridwan Kohan. Baru saya sadar. Ternyata mau berangkatkan Allah. Semua orang tak keluar bisanya. Beribu-ribu orang menangis. Udah bikin walimatus safar, udah undang orang agro, berangkat haji. Banyak yang stres, banyak yang malu. Ada yang pergi dari rumahnya terbang, dia nginap di hotel Tanah Abang, 40 hari. Nah, pulang-pulang belajar di Zam-Zam, dia bilang pulang haji. Haji itu Pak, haji Tanah Abang itu. Lu pada malu, udah walimatus safar, kejadian. Alhamdulillah. Baru saja betul Allah yang memberangkatkan. Orang tanya wartawan tanya, Ustaz Dery pakai visa apa? Saya bilang visa cinta dari Allah. Saya nggak tahu itu bisa apa. Saya nggak pernah lihat itu bisanya bentuknya gimana. Sudah pegang. Tapi berangkat haji. Siapa yang berangkatkan? Allah. La ilaha illallah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan yakin dengan duit, yakin dengan Allah. Siapa yang membahagiakan kita? Kira-kira soal siapa yang membahagiakan? Dengan suami atau tanpa suami, betul? Dengan istri atau tanpa istri? Dengan anak atau tanpa anak? Dengan rumah atau tanpa rumah? Dengan mobil atau tanpa mobil? Dengan pekerjaan atau tanpa pekerjaan? Allah mampu membahagiakan siapa saja, di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun juga. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi mereka harta. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa memberi hartanya. Everything in the hand of Allah. Maka Allah katakan, dapatkan aku, niscaya kalian akan dapatkan segala-galanya. Namun bila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Makanya itu dai-dai nabi-nabi dibilang gila semua. Gimana kali bilang? Petani tanam pohon, dia siram, dia pupuk, dia jaga. Dari akar tumbuh batang-batang, tumbuh ranting, daun dan buah bermuncul. Datang Nabi, datang dai, katakan itu buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah datang dari Allah. Apa kata petani? Gila orang ini. Nanti di surga ada pohon, akarnya di atas bukan di tanah. Ya. Jadi jangan yakin buah itu datang dari pohon. Maka kalau minta buah sama Allah, ya Allah kasih hamba buah. Kayak Nabi Ibrahim doa. Di Mekah, di tempat yang tidak ada pohon kelapa, nggak ada
apapun gak tumbuh di sana tandus. Beliau berdoa, ya Allah hantarkan ke tanah ini buah-buahan yang banyak. Ingat, Nabi Ibrahim cerdas, beliau nggak minta kebun. Terserah kebunnya siapapun yang punya nggak apa-apa, ini buahnya buat ini. Hari ini kita doa kita kebun, kita sekebun tak berbuah. Sekali berbuah, asam busuk. Jadi kalau kamu sama Allah itu bagus, minta yang betul-betul, jangan nanggung-nanggung mintanya. Oh aku mau pergi ke Mekah, sampai di Mekah, tidak dapat musuh. Kemarin ada orang, ada visa, sampai di Mekah kan ada. Kan dapat musuh masuk lagi. Banyak masa tujuan. Ada sudah pakai ihram, tidak bisa masuk Arafah, dicedah dia umum. Jadi doa itu yang betul, ya Allah sampaikan aku ke tempat tujuan, sebut mana? Ya, aku mau pergi haji ya Allah, selesai. Temanku doa, datang dari Aceh, namanya Ibrahim. Sampai di Bali dia doa, dia lihat bule cantik ya. Dia doa sama Allah, ya Allah berikanlah hamba ya Allah istri bule ya Allah. Doanya berapa bukan? Istri bule. Akhirnya dia dikabulkan Allah doanya, tapi dia lupa kasih tahu umurnya. 65 dapat nomor. Jadi kalau doa itu komplit istri bule yang cantik, yang gadis umur 20, aku ini dikasih nomor bule dan umurnya 65 tahun, betul kan? Dan Allah tanam ke Rasulullah jadi jatuh cinta dia ke bule itu. So sweet, mungkin dia nonton ini Ibrahim. Allah, dia kasih tahu. Baik kali kalau berdoa yang serius doanya, jangan separuh-separuh. Ya, jadi ibu bapak-bapak, mintalah kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala maha baik. Allah katakan maha baik. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hambanya 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Ibu kan sayang sama anak kan? Aduh, saya kalau mendengar cerita ibu ke anak, ini ibu-ibu nih Pak, bapak kan juga sayang sama anak, itu beda. Ibu ini dia siap mati itu anak, dia siap lapar asal anaknya makan. Ya udah ya, meskipun anaknya nakal padahal tetap disayangkan. Anak ama, anak ibu, anak narkoba, anaknya mabuk-mabuk tetap disayang. Ibu, ketemu bapaknya digebukin sama bapaknya, sama ibunya udah sayang kan? Ibu. Dan Allah mencintai hambanya 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Ulama menafsirkan sebuah cerita bagaimana seorang ibu sayang kepada anak. Ini cerita fiktif, ini tafsir. Ada seorang anak hidup dengan ibunya sampai dia dewasa, datang dia ke mama ibu. Dia bilang, ibu, aku udah waktu menikah. Alhamdulillah kata ibu. Siapa gadis itu nak? Tutup mulut. Siapa gadis itu? Dia di sana di kampung itu. Kata ibunya, pergilah ke sana nak, ini ada uang. Kau pergi pinang dia, lamar dia nak, bawa dia ke sini. Jadikan dia istri, orang yang mencintai. Pergilah anak muda tadi menemui wanita idaman hatinya tadi. Terus wanita tadi bertanya, apa bukti cintamu kepadaku? Dia bilang, kau minta apa saja aku berikan. Mana yang lebih kamu cintai, aku atau ibu? Bingung dia jawab. Kalau dia bilang ibunya, aku tadi terima lamaran. Dia bilang, betul lah aku lebih mencintai. Kau akan jadi ibu anak. Oh, kalau begitu, besok kamu ke sini bawa kepala ibu. Berani kan? Dikasih challenge. Panik ya? Panik. Tapi cinta telah membuat kita. Cinta telah membuat dia hilang akal sehat. Maka dengan berat hati malam-malam ketika ibu tidur, Allah bilang dia bunuh ibu. Kemudian dia penggal kepalanya, dia berlari membawa kepala itu kepada wanita yang dicintai. Di jalan, saking buru-buru dia terjatuhlah pemuda tadi
sehingga kepala ibunya menggelitik. Ketika diangkat, bicaralah ibu tadi, nak, hati-hati berlari, takkan lari dulu. Itu sayang ibu kepada anak. Meskipun sudah dibunuh, tetap sayang sama Allah, lebih sayang. Itu ulama sampai. Bahkan hadisnya Allah 70 kali lebih cinta kepada hambanya melebihi cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka Allah tidak mungkin menzalimi kita. Dulu maaf ya, saya di Bali dari Minang, saya orang Minang atau orang Padang, datang di surau, besarnya di Musola, ada basic agama. Cuma lama-lama saya dengar dakwah ceramah-ceramah yang dalam kepala saya lupa. Allah itu jahat. Ya, nyiksa orang, bangkar orang, dikit-dikit neraka kamu, neraka kamu, neraka kamu, jalan-jalan neraka kamu, melukis neraka kamu, pakai celana atas bawah tadi neraka kamu. Oi, sampai saya protes, saya bikin kaos first in hell, pertama masuk neraka ini. Saya pergi ke Bali, saya lari dari Islam, saya tinggalkan kampung halaman saya. Saya mau cari kehidupan yang bebas, yang bisa terima hobi saya sebagai seorang seniman. Saya bikin Islam agama yang tidak keren, yang tidak indah, tidak ada seninya, kaku. Agama yang jelek luar biasa, yang menjadikan orang ekstrim, radikal, teroris, itu bikin saya. Sampai di Bali, jumpalah dengan makhluk-makhluk langit yang berjalan. Saya berjumpa dengan orang-orang dakwah yang hati penuh dengan mahabbah. Dia bercerita tentang Allah yang betul ceritanya. Ternyata salah. Ternyata Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Baik, dan Allah tidak mungkin menzalimi hamba-Nya. Saya baca itu dalam ada kitab di sini, nggak mutakab hadis. Antum cari itu di bab hadis nomor 75 bab tentang tauhid. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam hadis qudsi pernah berkata kepada kita hamba, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya haram dzulm ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altu bainakum muharram, sebagaimana aku telah mengharamkan kezaliman atas diri kalian pada kezaliman. Jadi Allah tidak pernah menakdirkan kita di sengsara, Allah tidak pernah menakdirkan keburukan kepada hambanya. Apalagi ada yang berkeyakinan dia masuk neraka gara-gara takdir Allah. Habis dia bermaksiat, oh ini kan takdir Allah. Itu akidah sesat, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidah kita isbatkan kebaikan kepada Allah, keburukan kepada diri sendiri. Kata Allah, kalau kalian dapat perkara yang kalian sukai, bersyukurlah dan memuji. Tapi mendapat perkara yang tidak kamu sukai, jangan pernah mencela siapapun, kecuali celalah dirimu sendiri. Ya ibadi wa ya ibadi, apa kata Allah? Kullukum dhalun, kalian semua tersesat illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, pasti aku kasih hidayah. Siapapun yang minta hidayah, Allah beri hidayah. Tapi kalau tidak minta, meskipun anaknya Nabi, istrinya Nabi, orang tuanya Nabi, pamannya Nabi, kalau tidak mau hidayah, Allah beri. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu membunuh Rasulullah. Tapi ketika dia melihat adiknya megang mushaf Al-Quran, gambaran surat Taha, dia apa? Ada keinginan. Dia berjalan menuju Allah, Allah berlari menghampiri dia. Sampai Nabi katakan, kalau ada Nabi setelah aku, Umarlah Nabi. Dan hari ini kita semua tahu, Sayyidina Umar bin Khattab jasadnya abadi terbadi di sisi Nabi di Madinah. Ibu kalau pergi umrah ziarah ke Raudhah, nah tidak ada 3 kuburan, 3 makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orang yang awalnya preman Mekah yang mau membunuh Rasulullah. Dia asap pedangnya merah mata, dia berteriak dari Mekah, "Ayo Muhammad, mana Muhammad?" Dia terima challenge dari Abu Jahal membunuh Rasulullah. Tapi ketika ada keinginan di hati Sayyidina Umar untuk dapat hidayah, Allah beri hidayah.
Nabi Nuh anaknya kan tidak berdaya, istri tidak berdaya. Nabi Lut istri tidak berdaya. Nabi Ibrahim orang tua yang ada berdaya. Rasulullah paman-pamannya banyak yang ada berdaya. Ya. Jadi kata Allah, semua kalian tersesat kecuali orang yang aku berhidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, pasti ya. Ya ibadi wa ya abadu kullukum ja'i, kalian semua lapar illa man at'amtu, kecuali orang-orang yang berikan makanan. Fasta'imuni wa tahimku, mintalah makan kepadaku, aku berikan makan. Bapak Ibu kalau lapar, maaf ya, ingat Allah, ingat nasi padang. Pernah tak lapar terus doa, ya Allah, boleh nggak minta makan? Pernah? Kata Allah, pasti aku kasih makan. Ya ibadi wa ya hamba-hambaku kullukum 'alim, kalian semua bertelanjang ila man tasawtu, kecuali orang-orang yang berikan pakaian. Fastaghsuni, mintalah baju kepadaku, uksiku, aku berikan kepadamu. Ibu lihat baju di mall, terus angkat tangan, ya Allah, boleh tak minta baju itu? Minta sama Allah, pasti dikasih. Selama ini kita tak betul-betul minta sama Allah. Ya, sahabat tuh di dapurnya habis garam, dia ke masjid, bukan ke pasar, bukan ke warung, sholat 2 rakaat. Doa sama Allah, minta apa? Minta garam. Rasulullah tanya, kamu tahu dia sholat doa apa? Kamu lihat, ya apa-apa kita sama. Angkat tangan, Allah turun tangan. Hari yang lalu pas Allah kayak ikut-ikut, Allah serahkan. Karena yakin kita tak lagi sama Allah. Apa kata Sayyidina Ali kalau mendawanya, siapa saja yang yakin dengan kekuasaan Allah pasti akan hinakan dia. Nih, bapak-bapak ada yang gini, kalau aku jadi anggota dewan, aku jadi wali kota, bupati, aku mulia, ini orang akan dihinakan oleh Allah. Pasti dihinakan. Siapa saja yang yakin dengan harta Allah akan kurangkan hartanya. Sudah miliaran masih kurang, nggak cukup. Siapa yang yakin dengan ilmunya Allah akan sesatkan dia. Siapa yang yakin dengan akalnya Allah akan matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah saja yang Allah tak akan pernah hinakan dia, tak akan kurangkan hartanya, tak akan sesatkan dia, dan tak akan matikan akalnya. Yakin kepada siapa? Allah. Jadi yang memuliakan kita bukan mobil mewah, bukan motor bagus, bukan mobil kita itu, bukan pangkat jabatan kita, bukan itu yang memuliakan kita. Iya, saya mau tanya Bunda, anjing, tahu anjing? Anjing kalau naik mobil Alphard berubah nggak ya? Tetap anjing Pak. Mobil Alphard, mobil Ferrari, Lamborghini tidak bisa mengangkat derajat anjing tadi. Harga berapa banyak orang yang harga mobilnya lebih mahal daripada harga diri. Waktu kaya pulang kampung bawa mobil mewah, satu kampung Assalamualaikum Pak Haji, tangan. Satu hari berapa tahun kemudian pulang kampung naik bis, ternyata mobil sudah syahid, ditarik debt collector, nggak bisa bayar cicilan. Dia pulang naik bis, tak tegur lagi orang tadi. Ternyata beberapa tahun lalu dia pulang kampung, yang ditunjukkan orang itu, yang ditegur orang bukan dia, mobilnya. Betul nggak? Nauzubillah. Tapi hari ini orang pikir, kalau kita pakai banyak mindset Bang Bunda, banyak orang bapak-bapak punya mindset, punya pikiran apa? Kalau kita nggak kaya, kita dihina orang. Kita harus kaya nak. Memang dalam pandangan manusia, ya orang kaya tidak ada salahnya, betul. Saya dengan mata kepala saya sendiri. Dulu saya orang Minang itu punya, kampung saya itu punya kebiasaan pulang pas Sampon. Sekali 4 tahun, sekali 5 tahun kita pulang kampung rame-rame. Dengarkan Ustaz ini bicara ya. Ini bagus ceritanya, kalau bisa cerita juga di sekolah. Jadi orang-orang yang di rantaunya kurang sukses, dia belum punya mobil pribadi, biasanya dia pulang naik mobil bis, naik bis subsidi orang kaya.
Orang kaya siapkan bis, nanti yang nggak punya mobil pulang gratis. Nah, ada si bulan nih kawan, pakai baju singlet, dia turun dari bis, ada tatonya. Apa kata bapak-bapak dulu di pos ronda? Ini pakai bahasa Indonesia ya, jangan pakai bahasa Padang. Dia bilang itu tato-tato apa itu? Preman kamu ini kan? Hah? Pantas kamu gagal berantak di rantau, bukan tato-tato itu preman itu. Itu kalau orang miskin bertato. Tidak lama kemudian datang mobil mewah, turun anak muda, orang kampung bertato juga. Mas dia turun, apa kata Pak Haji? Dia bapak tadi. Oh, ini seni nih katanya. Tato itu. Nah, ini kalau orang kaya langsung seni Pak. Kalau orang miskin, nah itu dalam pandangan manusia. Kalau orang miskin, kentut di depan keramaian dikebukin. Otakmu nggak ada ya, nggak berada kamu. Tapi kalau orang kaya kentut, wah ini kentut Pak Haji. Agak bersil, agak lain ini. Itu orang kaya, itu dalam pandangan manusia. Tapi itu dalam pandangan Allah. Kemuliaan kita bukan dalam harta benda. Kemuliaan kita hanya dalam ketakwaan saja. Maka tahun baru ini kita munculkan awali dengan semangat untuk menyempurnakan ketakwaan dalam hati. Itu judul pengajian itu kan? Ya. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Orang miskin tinggal di pedalaman, tak cantik, tak tampan, tak rupawan. Sudahlah miskin penyakit tadi. Tinggal di pedalaman. Nah, bayangkan nasibnya. Miskin. Dia bicara tak ada orang dengarkan dia. Dia bagi usul tak mungkin diterima usulnya. Dia bilang nak gadis orang tak ada daripada jadi menantu. Malang nasibnya dalam pandangan manusia. Tapi hati, kalau seandainya di hati orang miskin tadi ada Allah, ada ketakwaan. Yakinilah dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia. Orang miskin yang elek tadi, yang penyakitan tadi, dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh artis Bollywood yang paling terkenal hari di TV, jutaan followers. Kamu jadi kemuliaan itu dalam ketakwaan. Makanya kalau ada orang beriman bertamu ke masjid kita, ada orang-orang beriman yang bertamu ke rumah kita, mulia mereka. Loh, kenapa harus dimuliakan orang-orang Islam itu? Karena semua orang beriman calon raja dan ratu bidadari di surga. Maka muliakan saudara muslimmu seperti kemuliaan memuliakan raja dan ratu. Jangan sengaja melukai hati. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sengaja dengan lisannya, dengan perbuatannya melukai hati seorang muslim, dosanya seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Boleh hati-hati bukan? Apalagi menghancurkan hati suami, ibu-ibu. Seperti Islam Merah, saya suka melihat banyak ibu-ibu dalam neraka maut. Kenapa itu perempuan banyak di sana? Kata Rasulullah, kata Malaikat Jibril alaihissalam, banyak wanita-wanita ini terjerumus dalam azab Allah karena lisan. Kalau ada salah suaminya dia bilang apa? Tak ada kebaikan kau tengok di dirimu. Pak, kalau udah rumah atas nama dia, mobilnya dibeliin, emas kalau dipasang dia sampai kelekan. Semua dikasih. Tapi satu hilang suaminya, salah suaminya. Langsung dibilang tak ada kebaikan di dirimu. Ibu hati-hati, tahan emosi sama suami. Karena syarat wanita masuk surga itu apa? Ridho suaminya. Ya. Ada bapak-bapak curhat sama ustaz. Ini ustaz siapa? Dibilang nanti pernikahan kita di bapak ya. Ibu abadi sampai ke surga. Terus bapak ustaz bisa nggak di dunia saja? Bertemu lagi sudah disiksa lagi, aku disiksa lagi. Ini aku disiksa habis-habisan lagi. Bertemu lagi di surga. Takut. Bu, jadilah wanita yang terbaik, yang paling menyenangkan, apa yang menyenangkan hati suami. Ya bunda ya.
pulang suami siapkan air putih, mungkin dia haus di perjalanan, bersolek berdandan untuk suami. Ini bapak-bapak salah juga, kadang-kadang bikin rumah terlalu besar. Akhirnya istri sibuk membersihkan rumah sampai tak ada waktu membersihkan diri, sampai tak ada waktu membersihkan hati. Pulang ke rumah dia bingung mana istri mana pembantu nih, sama baunya. Ya, Pak. Sebaik-baik wanita, wanita yang paling pandai menyenangkan hati suami. Sebaik-baik laki-laki kata Nabi, inilah istri. Siapa yang paling terbaik? Laki-laki yang paling baik kepada istri. Istri itu jangan dipanggil nama, Pak. Panggilnya sayang, Beb, ya Humairah. Ya Rasulullah itu kan panggil Ibu Aisyah, Pak. Ya, Humairah. Ayah pipi kemerah-merahan. Tapi istri hitam, kalau hitam, jangan kok panggil Hajar Aswad. Tersinggung dia nanti. Panggil coklat. Coklat strawberry, vanilla, begitu. Siapa Pak? Jadi kalau tanda cinta itu begitu, panggil istri dengan panggil kesayangan. Perempuan itu senang Pak, bukan dikasih duit itu enggak Bu? Ya? Digombal-gombalin dikit-dikit itu udah terbang hatinya. Saya suka minum kopi pahit. Tadi kan bikin kopi pahit. Tapi selalu saya bilang sama istri saya, kalau minum kopi pahit, yang kau minggir dikit. Kenapa? Kalau ada kamu jadi manis kopinya. Ini so sweet tadi. Tidak perlu lagi transparan itu. Cukup 1 hari itu. Ya. Kenapa? Kenapa kecantikanmu selalu menghadap ke selatan? Maksudnya? Susah untuk diutarakan. Diamalkan lagi ya, jamaah. Beb, sayang, apa beda kamu sama jam 12 siang? Apa Bang? Kalau jam 12 siang itu siangan. Kalau aku, kesayangan. Guling-guling gitu Pak, itu istilahnya guling-guling gitu Pak. Ini udah kasih sayang-sayang, kadang gak dikasih duit, marah-marahin. Aduh, siapa ya? Baiti, jadi nanti di rumahku. Kapan rumah ini bisa menjadi surga? Kalau ada agama di dalam, kalau ada ta'lim di dalam, ada dakwah di dalam. Kerjasama di rumah tangga bukannya kerjasama bikin anak. Kalau bikin anak kalah sama babi. Babi sekali lahir 9 anaknya. Betul nggak Pak? Tapi kerjasama menyempurnakan iman, menyempurnakan amal, kerjasama dalam dakwah. Hidupkan ta'lim di rumah. Siapa di rumahnya ada ta'lim? Tiap hari suami baca kitab, 1 hari 2 hari gantian istri. Undang malaikat ke rumah, dudukkan anak-anak semuanya. Ayo nak dulu. Banyak itu kitab-kitab, ada Riyadhus Shalihin, ada Fadilah Amal, ada Muntakab Hadis, Fadilah Sedekah, Fadilah Haji. Baca itu. Ibu beli. Murah itu kitab-kitab itu. Tentukan waktunya, tentukan tempatnya setiap hari. Jangan yang didengarkan gosip-gosip artis. Ibu mau Lesti gimana sekarang ya? Nah, cerita. Ini saja. Udah. Terus, Ahmad Dhani gimana sih Ahmad Dhani? Sepanjang hari baru ngomongin artis. Betul nggak Bunda? Yang ditutup itu aja bangun pagi langsung acara gosip. Sebelum mendengar berita-berita dari dunia, hendaknya setiap pagi hari kita mendengar berita dari langit. Ya, berita tentang surga dan neraka. Surga sedang dihias, neraka sudah mulai dinyalakan. Nah, jadi orang beriman itu hatinya seperti terbelah dua. Ada 2 bagian, rasa harap dan takut. Harap kepada ridha Allah, takut kepada murka Allah. Harap kepada surga, takut kepada neraka. Orang yang tidak beriman, dia tidak terkesan. Ditawarkan surga tak berminat, diancam neraka tak takut. Maunya apa? Duit. Ada duit oke banget. Pak Ustaz, umumkan nih di kampung ini
Siapa yang besok sholat subuh berjamaah di masjid? 100.000 satu orang. Kira-kira berapa ribu masjid? Antri sampai ke jalan raya itu antri. Tapi kalau Nabi yang berjanji ra'atul fajri khairan minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat salat subuh lebih baik pada dunia beserta isinya. Kosong masjid. Pak Imam, berapa orang salat subuh? Berapa orang? Ada 100. 200 orang. Hah? Berapa orang bapak-bapak ini? Berapa kakak di sekitar kampus rumah masjid ini? 300 kakak. Berarti minimal ada 300 bapak-bapak. Kalau satu kakak itu tidak punya anak. Tapi rata-rata kan saya tanya tadi berjamaah berapa anak? 3. Jadi satu rumah itu kadang-kadang ada 4 orang laki-laki, 5 orang laki-laki. Itu tugas pengurus masjid dai-dai mendata itu berapa orang laki-laki di kampung ini. Kalau seandainya ada 500 orang laki-laki balik di masjid ini, mestinya sholat subuh 500 orang. Kalau hari ini masih 100 orang, masih ada PR 400 orang lagi. Perlu dimusyawarahkan bagaimana cara mengajak mereka ke masjid. Ya, salah satunya dari bikin tapi apa? Tapi yang paling kencang itu memang makan-makan. Kalau potong sapi, potong kambing, penuh masjid. Ya. Makan-makan, jalan-jalan. Nah, itu cara mendapatkan hidayah. Makan-makan, jalan-jalan. Orang suka itu. Nah, maka boleh nanti kapan-kapan di Jamaah Masjid ikut sama saya jalan-jalan makan-makan. Kita ke puncak 3 hari, siap kan? Kurang lama. Oh 3 hari Ustaz? Boleh 4 hari, 5 hari boleh. Tapi minimal saya setiap bulan sudah mengajak bapak-bapak di sekitar rumah saya, teman-teman artis dan anak untuk iktikaf 3 hari 3 malam di masjid. Untuk apa? Untuk belajar mati sebelum mati, belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Pergi sesaat tapi bisa kembali pulang. Satu hari kita akan pergi dan kembali. Melatih istri hidup bersama Allah, melatih istri jadi janda. Karena suatu hari kita pasti akan berpisah. Kalau sehari-hari bapak sama istri sepanjang hidup, I love you, dari sama istri, kemana-mana sama istri. Tiap pagi dia tengok wajah kita, tiap hari, suatu hari gak ada kita. Bisa gila ini ibu-ibu. Tapi kalau udah sering-sering ditinggal dakwah, sehingga pergi ibadah, pergi umroh, pergi haji. Tapi kalau ditinggal urusan dunia itu beda. Ditinggal urusan dunia banyak perempuan sanggup bertahun-tahun. Nah, tapi itu ditinggal urusan agama ini beda. Kita pergi bukan cari duit. Nah, itu amalan saya mudah-mudahan kalau mau tahu, sejak 25 tahun lalu saya meluangkan waktu 10% untuk masjid. Kalau satu hari itu 24 jam, berarti 2,5 jam di masjid setiap hari. Setiap bulan itu 30 hari, berarti 3 hari di masjid. Tidak pulang, matikan handphone, tidak urus dunia. 3 hari betul-betul tidak telepon istri, tidak telepon anak. Belajar tawakal, menyerahkan anak istri kepada Allah. Kalau 1 tahun itu 365 hari, saya setiap tahun minimal 40 hari pergi urus fisabilillah keluar. Kemarin baru pulang dari Labuan Bajo. Hilang itu menghilangnya. Saya nggak live TikTok, saya nggak live Instagram, nggak live YouTube. Ya. Belajar mati sebelum mati. Karena suatu hari pasti. Bunda maaf ya. Di dunia ini semua orang akan meninggalkan kita. Anak, suami, dan survei membuktikan bapak-bapak ini mati lebih dulu. Umur kita nggak banyak. Ya. Betul kan? Kita karena perasaan mati itu. Iya, ibu-ibu lebih banyak di survei. Nah, jadi kita perlu latih mereka. Bapak jangan kepedean Pak. Hari ini kadang-kadang mungkin, kalau ada aku di rumah istriku nggak bisa apa-apa. Oh, tunggu dulu lah. Tunggu dulu.
Coba tanya dari hati ke hati ke istri. Dek, saya jujur nih, 40 tahun kita menikah, tiap hari kita bersama. Bagaimana perasaanmu melihat aku tiap pagi? Jangan bohong. Saya yakin istri bapak bilang, wah aku udah dapat. Cuma dia nggak mau ngomong aja. Makannya banyak, hidupnya mendengkur, malas mandi, kotor aja, marah-marah terus, minta ini tar mulu. Jadi ibu itu Pak, maka saya sekali tinggalkan mereka karena Allah. Izinkan, biarkan mereka beristirahat sejenak mengurus kita. Kasihan. Sepanjang hidup kita, dicucikan baju kita. Minimal kalau kita 40 hari, kita 3 hari di masjid, 3 hari istri kita istirahat bermesra-mesra dengan Allah. Mereka bermanja-manja dengan Allah. 40 hari mereka nggak masakin kita, nggak nyuci kita, nggak sibuk memuaskan syahwat kita. Nah, mereka ada waktu untuk tafakkur, berpikir. Betul nggak benar? Dan orang yang tidak pernah berpisah karena Allah, mereka tidak mengerti apa itu rindu karena Allah. Gimana mau rindu? Tiap hari sama-sama terus. Nah, maka sekali-sekali pergilah, berjumpa dengan saudara-saudara muslim, berjumpa dengan para ulama, dengan guru-guru dari masjid ke masjid. Banyak orang kita jumpai, banyak pengalaman, banyak ilmu. Nah, maka tahun depan ini mudah-mudahan lebih baik lagi, amin. Bukan dunia-dunia terus. Hari ini banyak orang sibuk mengejar dunia. Bangun pagi pikir dunia, orang ke masjid dia ke pasar, ada kan? Pagi hari kerja dunia, siang hari bicara dunia, malam hari pikir dunia, tidurnya mimpinya dunia, tahu meninggal dunia. Sibuk memikirkan bagaimana cara hidup enak, tapi tak pernah berpikir bagaimana cara mati enak. Dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi udah. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya, betul nggak? Ya. Saya ada request dari adiknya Bang. Dia yang terus-terus minta jadwal ini demi Laila Fahan ya di Temboro. Dibilang nanti kalau Ustadz jadi ceramah, tolong nyanyikan lagu ini untuk abangku, biar dia kan dunia terus. Ya, dunia sementara, akhirat lama. Jadi nggak boleh berharap sama makhluk, berharap sama siapa? Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia. Bunda maaf ya, aslinya suara saya bagus. Memang lagi serasa sedikit. 70% baru ada suara. Kalau asli tidak di YouTube. Ayo semuanya bantu saya ya. Sedih. Jangan panas. Bahagia sementara, sakit sehat, cantik tampan pun, dunia akhirat. Jangan sementara juga tuh. Karena ibu-ibu sakit akhirat sementara. Oh nggak mikir itu. Akhirat selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tapi ada ibu-ibu yang bilang, Ustaz, tadi Ustaz bilang cantik sementara kan? Iya. Tapi aku jelek pun dari dulu ya. Jelek pun sama. Gendut. Kurus pun. Semua sementara, betul kan? Sungguh bodoh kalau kita sibuk dengan yang sementara, sibuk membangun dunia yang akan kita tinggalkan. Maka Nabi SAW sabdakan dalam satu hadis, Allahumma la aisha illa aishul akhir. Aku pastikan, kata Nabi,
tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia fana, fata morgana, jangan tertipu daya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang anak aku yang dua. Bismillah. Ini request mipoh nih kalau nggak sedap nyanyi. Itu ada kopi. Kopi ya, baik. Tapi ibu-ibu rame nih, jadi manis lagi. Bagai tempat pujian bagi kita, dunia sama akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati, yang di samping mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati. Kenapa yang ceramah gak keras mati? Nampak-nampaknya yang paling mulai emosi ibu. Semua pergi menghadapi ilahi, dunia yang dicari, tak ada yang berani. Dunia yang dicari, tak akan dibawa. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, betul? Apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita sesungguhnya. Cari harta sebanyak-banyaknya, silakan. Gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Siap tak? Cari pangkat setinggi-tingginya, silakan. Dapat kekuasaan, bantu agama Allah. Hai konten kreator, bikin konten yang banyak, cari followers juta-juta orang, setelah berkumpul itu followers, ajak semua kepada Allah. Itu maksudnya. Kenalkan Allah kepada semua orang. Bagi tahu semua orang aku terkenal bukan karena aku hebat, tapi Allah yang buat aku terkenal. Banyak yang lebih hebat tidak terkenal, banyak yang lebih bagus orang yang tidak penting lagunya, betul kan? Banyak yang nyanyi kafe mengambil jalan bagus orang yang bagus, tapi nggak ada yang dengar suara itu. Dari selama biasa-biasa aja suaranya, tapi lihat ini lagu, semua nyanyi lagu itu kan, orang kaya, orang miskin, semua ustaz. Dari banyak orang itu lagu saya ketemu pengamen di jalan. Bagus lagu siapa? Ahmad Dhani katanya. La ilaha illallah. Please, ini momentum tahun baru Islam ini, mari kita sama-sama duduk berpikir sesat. Ini kan nama Kiai tadi, kita semakin dekat dengan hari kiamat. Ini jarum jam, itu jarum jam. Tik, 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 tik. Seakan-akan dia berkata berkurang, semakin dekat dengan akhir. Ada orang yang pagi hari masih bersenang-senang dengan istrinya, ternyata sore hari sudah dalam kubur. Berapa banyak kita lihat kabar berita orang yang ingin bangun rumah, kalau dia mati sebelum rumahnya selesai. Ada orang yang ingin beli mobil, tentu dia mati sebelum punya mobil. Ada yang ingin menikah, sudah ditebak undangan, sudah dihias gedung, catering telah dipesan, mau ijab kabul mati. Ada nggak? Kematian itu sebuah kepastian. Malaikat kaum 70 kali setiap hari menatap wajah kita, seperti time every day. Lahir memang lebih dulu ibu dari anak, tapi urusan kematian kadang-kadang lebih dulu cucu dari kakek. Ya, kita cari orang tua apa? Nggak cari orang sakit. Teman saya di Malaysia, istri dia sakit, dia sakit di rumah sakit, istrinya yang menemani, istri yang meninggal, dia masih hidup sebenarnya. Jangan tertipu dengan usia muda. Oh nanti lo sadari aku tobat nanti umur 40, umur 39, jangan menunda-nunda taubat. Ajal tak menunggu kita bertaubat, kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Siap semua insyaallah. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikapani. Kayak kapan tak berkantong.
kemana-mana saya bawa kain kapan. Saya pakai itu baju terakhir, bawa satu tas komplit di dalam ini. Itu bagus Pak, beli baju terakhir itu yang sering di TikTok jualan tuh. Nggak ada pocong-pocongnya. Ayo buruan check out, buruan sebelum mati ya bu, beli duluan. Buku masih nafas saya beli. Tuh, beli untuk zikrul maut. Karena orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Ta'ala siapa? Orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Kita tidak tahu, mungkin malam ini malam terakhir kita. Bagaimana hidupmu begitulah mati. Orang baik insya Allah mati ya baik. Orang-orang husnul khatimah itu biasanya hidupnya husnul terus. Tapi kalau orang susut, kemungkinan besar mati suruh khatimah. Maka mulai hari ini Bunda, stop ghibah, stop fitnah. Dalam Islam ini membicarakan dosa orang, itu dosanya lebih besar daripada dosa orang itu. Ya, membicarakan dosa orang, dosanya lebih besar daripada dosa orang itu. Aku udah setengah mau berapa lama ya? 2 jam? 1 jam. 1 jam. Oh 1 jam, 62 menit. Saya Bunda ya, cukuplah aib-aibmu menghentikan lisan membicarakan aib orang. Ibu-ibu kan alhamdulillah sudah pakai hijab semua kan? Alhamdulillah. Terus ada teman yang belum berhijab. Jangan digibah, jangan direndahkan, jangan dihina. Tidak berjilbab satu dosa orang yang Allah nampakkan di mata ibu, betul? Tapi ingat berapa banyak dosa kita yang Allah tutup. Jangan hanya gara-gara dosa kita nggak sama dengan dosa orang lain, lalu kita merasa lebih baik dari mereka. Jadi apa adabnya dalam Islam? Anggap semua orang lebih baik dari kita. Itulah yang disebut dengan tawadhu. Ya, keluar dari rumah, jumpa siapa saja, katakan dia lebih baik dari saya. Orang tua lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Adik-adik lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Orang kaya lebih baik, lebih banyak pahalanya. Berangkatin orang haji, berangkatin orang umroh, bangun masjid, bangun pesantren, pasti pahalanya bayar zakatnya pun miliar-miliar, pasti pahalanya lebih banyak daripada pahala saya. Orang kaya lebih baik. Dia orang miskin, sedikit kali bisa ibu di akhirat, abang di akhirat, pasti dia lebih duluan masuk surga dari saya. Dia lebih baik dari saya. Begitu cara kita memandang. Allah beri 2 mata, satu mata senantiasa melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Siap. Maka ucapan kalimat ini semuanya ikuti saya semua ya. Sebaik-baik saya. Yang kurang keras semua. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Coba ulangi. Buruk saya lebih buruk orang lain. Itu sombong. Seburuk-buruk orang lain. Jadi kalau ada orang bergunjing Bunda, ibu hentikan. Sama ngomong orang. Dia tetap ngomong, ibu pergi dari sana. Kalau ibu tetap duduk di sana, aku dosanya sama. Nguping, orang bergunjing di samping. Terus ibu nguping. Nah sama dosanya. Bahkan maaf ya, bergunjing itu tak mulut. Angkat alis. Ada orang lewat, lalu ibu berdua. Terus tepuk sebelah tangan. Orang lewat. Itu ibu angkat alis. Mau nyamur. Itu gunjing. Itu gunjing dulu ya. Itu gibah ya. Hati-hati Bunda. Monyong bro. Jadi kalau lihat orang, kalau lihat orang doakan hidayah, ampuni dia. Seperti itu. Insyaallah Bunda ya. Stop gibah, apalagi fitnah. Tapi kan kenyataan Ustaz, itulah yang disebut gibah.
Kalau bukan kenyataan, itu namanya fitnah, dosa yang lebih besar. Terus kalau kita gibah gimana? Tersenyumlah, hai orang beriman, karena yakinlah Allah sedang transferkan pahala orang yang menggibah kita ke buku catatan amal kita. Maka kalau orang menggibah kita, katakan alhamdulillah, Allah engkau beri aku pahala tanpa bersusah payah. Oh, tidak ada pahala orang itu, maksiat, dosa kita yang kita hadapi. Ya, insyaallah ya, sebelum kita meninggal ini baik-baiknya lah, istighfar banyak-banyak ya, istighfar banyak-banyak. Nah, jadi hadis diskusi tadi ujungnya apa kata Allah? Ya ibadi wa hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Aku tahu kalian semua berbuat dosa kepadaku di malam hari dan di siang hari. Wa ana dan akulah aghfiru dzunuba jami'a, yang mengampunkan seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku pasti ampuni kalian, pasti. Maka istighfar banyak-banyak mudah ya. Astagfirullah. Ayo lagi. Tidak ada yang bisa beri manfaat mudarat selain Allah. Selain seluruh manusia beriman, seluruh manusia beriman kepada Allah, memiliki hati seperti hati Nabi-Nabi, tak akan menambah kemuliaanku sedikit pun kata Allah. Selain seluruh manusia dan jin kafir, semua ingkar kepada Allah, tak beriman kepada Allah, tak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Allah tak perlu kita ibu-ibu bapak-bapak, kita yang perlu Allah. Allah tanpa kita tetap rajanya para raja Malikul Mulk, tapi kita tanpa Allah sampah. Kita tanpa Allah bukan siapa-siapa. Kita nasib berasal dari setetes air yang hina, dan tak lama lagi kita semua akan menjadi bangkai. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Tidak ada. Semua Allah punya, harta kita Allah punya, mata, tangan, kaki, suami, semua punya Allah. Semua titipan dari Allah. Titip barang yang sombong. Di dunia tidak ada SHM, itu tipu-tipu Pak. Sertifikat hamil itu tipu, fix tipu-tipu. Kenapa? Kalau hamil diberikan tak diambil lagi. Buktinya apa? Diberikan kemudian pindah nama balik nama orang lain, betul nggak? Ibu bapak rumah, tak tahu nanti siapa yang menikmati rumah ini. Ya, beli mobil mewah, satu mati. Istri masih muda cantik lagi, Allah. Ibu mengumpulkan duit, tak tahu halal haram haram. Menjerit di dalam kubur, disiksa oleh malaikat. Istri honeymoon sama suami baru, nyaman, sampai dunia itu, begitulah dunia. Maka nafsi, saya ingatkan, jangan lupa love yourself, cintai dirimu juga. Jangan sibuk dengan mencintai orang lain, lupa mencintai diri sendiri. Lupa dengan taubat dan istighfar. Ya, ibu saya diri sendiri ya. Saya diri sendiri, banyak baca Al-Quran, banyak zikir, banyak istighfar. Amalan sederhana, zikir pagi petang 100 tasbihan. Yang tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. 100 pagi, 100 asar, 100 subuh. Udah 100 selawat tanda cinta kepada Allah. Pagi 100 asar dan 100 istighfar tanda cinta kepada diri kita sendiri. 100 habis subuh, 100 habis asar. Usahakan habis sholat subuh udah jangan ada yang tidur. Allah merahmati hambanya yang bangun di waktu subuh kemudian dia tidak tidur lagi sampai terbitnya matahari. Buat bapak-bapak ini kita di masjid ada 2 rakaat namanya sholat Isra. Itu pahalanya kata Nabi seperti pahala haji dan umrah yang sempurna.
sempurna. Ya Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya apa? Yang pertama, bersihkan hati, jangan lagi syirikan. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi, kembali kepada sunnah, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi. Hijrah, Bunda, hijrah dari minum tangan kiri ke tangan kanan. Dari beberapa jamaah minum tangan kiri saja. Tidak boleh. Islam melarang penganut yang minum tangan kiri. Kata Nabi, minum tangan kiri adalah cara minum syaitan. Paham? Hijrah. Mulai semua kebaikan di sebelah kanan. Salaman tangan kanan, berpelukan sebelah kanan, pakai sepatu kaki kanan, pakai baju sebelah kanan, istirahat sebelah kanan, semua sebelah kanan. Gak ada konflik. Arah putaran tawa itu seperti banyak kejadian Nabi selesai. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi, hidupkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Lalu sholat diperbaiki. Orang perbaiki sholatnya, Allah perbaiki kehidupannya. Kemudian cintai para ulama, jangan suka menghina ulama. Orang yang suka menghina ulama jangan berharap anak jadi ulama. Ya, ta'azim, letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Orang sombong diharapkan mencium bau surga. Dan bahasa yang disambung dengan zikrullah. Semua ahli surga menyesal, kata Nabi. Apa yang mereka sesalkan? Waktu-waktu yang mereka lalui di dunia tanpa zikrullah. Satu subhanallah, satu pohon di surga. Coba semuanya subhanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak dapat satu pohon di surga. Yang YouTube boleh tulis di kolom komentar, yang di TikTok subhanallah. Dan awal di TikTok kita sudah 75 orang login masuk Islam di TikTok. Takbir. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Semua orang cerdas akan mu'alaf pada waktu itu. Ya, semua orang cerdas masuk Islam. Dulu Khalid bin Walid kan di perang Uhud memerangi Nabi. Cerdas, gak pernah kalah, strategi perang hebat. Kemudian Nabi bilang ke orang-orang di mana? Bagaimana mungkin orang secerdas Khalid bin Walid tidak masuk Islam? Aneh kan? Orang secerdas dia masuk Islam. Terdengarlah kata-kata Nabi di kupingnya Khalid. Langsung dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu dakwah di mana sedikit aja. Udah ikhlas, orang ikhlas dipuji tak senang hati, dipuji tak sakit hati, dipuji tak terbang, dicaci tak tumpang. Takkan kita cuma 2 mulut orang miliar banyaknya. Tak mungkin kita mulut ke mulut semua orang. Tutup saja telingamu dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Orang kampung suka tak suka masalah, yang penting Allah suka selesai. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah zikrul maut, banyak-banyaklah ingat mati. Amalkan apa yang didengarkan ini, insya Allah ya. Sampaikan kepada yang tidak mendengar. Siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan paham. Maka amal sampai ilmu yang kita ketahui, maka Allah sepuluh ilmu baru yang kita ketahui. Mungkin itu saja. Mari kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa siyahud wa ya Allah, ya ampun dosa kami semua ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa Islam di seluruh dunia ya Allah, ya Allah, hidayah ganti kami ya Allah, jadikan hidayah sebab hidayah bagi orang memandang kami ya Allah, orang yang mendengar suara kami ya Allah, berikan mereka hidayah semuanya ya Allah, ya Allah, bila ada yang sakit manusia, angkatlah penyakit kami ya Allah, bila ada yang sempit lapanglah hidup kami ya Allah, bila ada yang hutang lunaskan hutang-hutang kami ya Allah, bila ada yang jodoh berikanlah jodoh yang terbaik ya Allah, ya Allah, kami jadikan anak yang soleh dan soleh yang ya Allah, yang maha banyak hajat kami, banyak permintaan kami ya Allah. Ya hari ini untuk 10 Muharram ya akhirat ya Allah. Ya hari ini kau telah bebaskan banyak para kekasihmu dari segala masalah-masalah di dunia ya Allah. Maka bebaskan jelas kami dari semua penderitaan kami di dunia. Hidupkan kami di dunia ya Allah. Ya Allah, apa yang diminta Rasulullah, apa yang kami minta, apa yang telah kami minta kami tolak ya Allah. Jadikan kami orang Islam yang baik ya Allah. Hidupkan kami dalam Islam, matikan kami dalam Islam. Matikan kami semua dengan husnul khatimah. Mati dengan la ilaha illallah. Saya ingin berjumpa Rasulullah di surga ya Allah. Antar Nabi dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
Boleh angkat tangan semuanya, angkat tangan. Baik, dadah.